Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua dan juga teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman anak-anak PAUD. Perkenalkan, saya Umi Hanifah, mahasiswa PAUD. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus pembelajaran PAUD serta pembelajaran menggunakan worksheet dan juga menggunakan STEAM. Nanti saya akan merancang kegiatan pembelajaran berbasis STEAM sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas PAUD, khususnya pada anak usia 5 tahun. Nanti saya akan memberikan penjelasan pembelajaran tentang worksheet yang hanya menggunakan lembar kerja dan juga memberikan solusi pembelajaran berbasis STEAM agar anak belajar menyenangkan dan juga menjadi anak yang lebih berkreatif, lebih berimajinasi seperti itu. Jadi video ini saya sajikan dalam bentuk penjelasan kegiatan pembelajaran dan simulasi sederhana sesuai dengan ketentuan yang saya bisa dan juga bisa menyelesaikan tugas kuliah yang sedang saya jalankan. Penjelasan studi kasus ini, saya menganalisis dengan adanya kondisi pembelajaran di kelas PAUD kelompok B, usia dari 5 sampai 6 tahun, di mana guru itu lebih sering menggunakan metode belajar dengan lembar kerja atau worksheet serta kegiatan mewarnai. Dalam kegiatan tersebut, anak hanya dimintai duduk, mengerjakan tugas, dan mengikuti instruksi guru. Akibatnya, anak akan terlihat cepat bosan, kurang aktif bertanya, dan jarang melakukan eksplorasi. Guru juga menyampaikan bahwa ia belum memahami bagaimana menerapkan pembelajaran STEAM yang sesuai dengan dunia anak usia dini. Padahal, anak usia 5-6 tahun tersebut seharusnya belajar melalui bermain, mencoba, dan mengalaminya secara langsung, bukan hanya melalui kertas saja. Jadi nanti kita akan merancang kegiatan berbasis STEAM dan menyajikan solusi sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Analisis permasalahan. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama. Ya, kita bisa melihat permasalahannya. Yang pertama, pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Anak hanya mengikuti instruksi tanpa kesempatan untuk mencoba bertanya atau menemukan sendiri. Ya, dan kedua, minimnya stimulasi, eksplorasi, dan kreativitas. Kegiatan worksheet itu lebih menekankan hasil akhir, bukan proses berpikir anak. Ketiga, pembelajaran itu tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Kenapa? Anak usia dini ini membutuhkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna tentunya melalui dengan bermain. Sedangkan keempat, pendekatan STEAM ini belum diterapkan. Unsur stylenya, teknologinya, tekniknya, seninya, matematikanya belum terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, permasalahan ini menyebabkan anak itu kurang aktif, kurang percaya diri, dan kurang berkembang secara optimal. Selanjutnya ya, tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini berdasarkan permasalahan tersebut, saya itu merancang kegiatan pembelajaran berbasis STEAM dengan tujuan agar anak yang pertama mampu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan memecahkan masalah. Jadi anak itu bisa berpikir kritis dan juga bisa memecahkan
masalah. Yang kedua, anak mampu bekerja sama dengan teman. Jadi anak itu bisa membangun rumah, membangun sungai dengan kerjasama bersama temannya. Yang ketiga, berani menyampaikan ide dan pendapatnya ke teman-teman dan juga kepada bundanya. Yang keempat, mampu mengekspresikan kreativitas. Dia itu mampu membangun, mampu melihat, oh ini daun, oh ini rumah, oh ini sungainya. Jadi seperti itu. Anak itu bisa berkreativitas sesuai dengan keinginannya. Dan juga yang kelima yaitu bisa mengenal lingkungan dan bangunan di sekitarnya. Di sini saya akan membuat kegiatan pembelajaran STEAM dengan tema lingkunganku. Ya, sering ya kita mendengar tema lingkunganku dengan subtema bangunan dan juga lingkungan sekitar. Ini untuk anak usia 5-6 tahun. Judul kegiatannya ini nanti membangun lingkungan desa dengan balok kayu. Jadi anak-anak nanti akan berkreativitas dengan pemikirannya, dengan imajinasinya menggunakan balok. Alat dan bahan. Alat dan bahan ini sering kita temui di setiap PAUD. Jadi setiap PAUD itu pasti memiliki balok dari kayu, ya. Kita bisa menggunakan balok dari kayu ini untuk lospat seperti itu ya. Dan alas bermain supaya nanti tahu oh ini tempatnya untuk rumah, oh ini untuk tempatnya tumbuhan, dan juga bisa dibuat sungai-sungai seperti itu. Jadi bisa terlihat lebih rapi sesuai dengan imajinasi anak. Kemudian di situ nanti juga ada miniatur tanamannya. Kita bisa melihat gambar di sini, kita bisa menggunakan miniatur tanaman seperti ini, dan juga nanti kita akan memberikan pembelajaran ini kepada anak dan sesuai dengan imajinasi anak. Jadi guru itu hanya memberikan fasilitas seperti bahan-bahan seperti ini, dan anaklah nanti yang akan berimajinasi. Selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah kegiatan ya. Jadi pembelajaran ini pastinya ada pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini, guru mengajak anak berdiskusi ringan tentang bangunan yang ada di sekitar rumah mereka. Guru dapat bertanya, anak-anak, di sekitar rumah kita ada bangunan apa saja ya? Anak-anak, di sekitar rumah kita itu ada apa aja ya? Apakah ada pohon, apakah ada sungai, apakah ada jalan, seperti itu. Dan kegiatan intinya, anak itu dibagi ke dalam kelompok kecil. Jadi anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anak kemudian diberi kesempatan untuk menyusun balok kayu menjadi bangunan dan menjadi lingkungan desa sesuai dengan ide mereka masing-masing. Tahap ini, anak bebas bereksplorasi, bebas mencoba, dan bekerja sama dengan teman. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti, bagaimana ya supaya bangunannya tidak roboh? Terus kita juga bisa bertanya lagi, menurutmu balok yang mana yang lebih kuat? Yang panjang atau yang kotak kecil? Ya, nanti mereka akan berimajinasi dan menjawab, oh balok yang seperti apa ya? Kayak gitu, nanti mereka akan
berpikir. Jadi guru itu tidak memberikan jawabannya secara langsung, tetapi mendorong anak untuk berpikir dan menemukan solusinya sendiri. Dan kegiatan penutupnya, anak itu nanti diminta untuk menceritakan hasil bangunan yang telah dibuatnya. Oh, kamu membuat bangunan apa ini, anak? Yang solih, mau buat rumah yang seperti apa, suasana desa yang seperti apa, seperti itu ya. Jadi mereka akan bercerita. Kemudian guru memberikan apresiasi. Jadi guru itu memberikan apresiasi dan penguatan atas usaha dan kreativitas anak tersebut. Selanjutnya, untuk unsur STEAM-nya ini, dalam kegiatan unsur STEAM terintegrasi sebagai berikut. Harus ada sign-nya. Jadi, anak nanti belajar tentang keseimbangan dan kekuatan bangunan. Di situ unsur sign-nya. Sedangkan teknologinya, balok kayu yang digunakan sebagai media atau alat belajarnya. Kemudian teknik, anak merancang dan membangun struktur bangunan. Seni atau arts, anak menyusun bangunan secara kreatif sesuai dengan imajinasinya. Dan untuk matematikanya, anak bisa berhitung jumlah baloknya dan mengenal bentuk geometri. Dengan kegiatan ini, pembelajaran STEAM diterapkan secara alami dan tentunya lebih menyenangkan. Indikator penilaiannya, setiap pembelajaran itu kita harus ada penilaiannya. Indikator penilaian perkembangan anak dalam kegiatan ini yaitu meliputi yang pertama, anak mampu bekerja sama dengan teman, anak berani menyampaikan ide, anak menunjukkan kreativitas, anak mampu menyelesaikan tugas sederhana, anak memahami konsep bangunan sederhana. Jadi penilaian ini dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung dalam kegiatan STEAM ini. Dampak pembelajaran yang kurang tepat. Jadi, apabila ada pembelajaran worksheet dan juga pembelajaran STEAM yang kurang tepat, itu membuat anak menjadi pasif, minim eksplorasi. Jadi anak itu untuk bereksplorasi minim sekali. Kemudian untuk kreativitas, imajinasinya itu tidak berkembang karena dia itu mengacu pada gurunya saja, sedangkan seharusnya dia itu memiliki kreativitas yang harus dia kembangkan dan tidak sesuai dengan dunia anak. Kita bisa melihat dari gambar di sini, guru memberikan contoh di papan tulis dengan warna biru, biru tua atau bisa disebut dengan biru dongker, dan semua murid mengikuti warna biru dongker semua, padahal kalau anak itu bisa berkreativitas dengan warna yang merah, warna yang hijau, warna yang mereka sukai, dan juga bisa diblok sesuai dengan kreativitas anak. Dan anak itu mau berimajinasi itu karena sudah ada contoh dari gurunya, jadi mereka itu takut kalau nanti salah, seperti itu ya. Padahal di STEAM ini kita belajarnya itu sesuai dengan anaknya, bukan sesuai dengan gurunya, seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran ini STEAM memberikan solusi. Jadi solusi pembelajaran berbasis STEAM ini memberikan solusi kepada anak bahwasanya anak itu bisa belajar melalui bermain, tidak hanya
dia berfokus pada satu benda saja, padahal bisa bermain dengan beraneka ragam permainan. Kegiatannya itu eksploratif, jadi anak itu lebih bereksploratif. Anak aktif, anak kreatif, dan bekerja sama. Jadi dengan adanya STEAM ini, anak itu lebih aktif dan berpacu pada anak ya, bukan berpacu pada gurunya. Melalui tugas dan kegiatan pembelajaran ini, saya sebagai murid mahasiswa menyadari bahwa pembelajaran yang hanya fokus pada worksheet itu kurang efektif untuk anak usia dini. Saya juga sebagai seorang guru di PAUD akan memberikan kegiatan yang membangun menggunakan balok kayu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena anak itu akan terlihat langsung dalam proses berpikirnya, mencobanya, bekerja samanya, dan juga saya juga memahami bahwa pembelajaran STEAM itu tidak harus menggunakan alat yang mahal. Ya, perlu diingat bahwasanya pembelajaran STEAM itu banyak terdapat di alam juga, dan juga tidak harus menggunakan alat-alat yang mahal, tetapi dapat diterapkan melalui kegiatan sederhana yang sesuai dengan kegiatan anak. Jadi pendekatan STEAM itu sangat tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Kesimpulannya dalam pembelajaran ini, pembelajaran worksheet dan pembelajaran STEAM itu lebih bagus menggunakan pembelajaran STEAM, karena pembelajaran STEAM itu sebagai solusi pembelajaran untuk anak-anak PAUD. Anak itu nanti bisa belajar melalui eksplorasi dan juga bermain. Tidak hanya mengacu pada kertas saja, tetapi anak berimajinasi, bereksplorasi, dan juga sambil bermain. Jadi mereka akan terlihat lebih senang, lebih bahagia dengan pembelajaran STEAM. Seperti itu ya, karena dunia anak itu adalah dunia bermain, tetapi sebetulnya mereka itu sedang belajar. Demikian presentasi video pembelajaran STEAM yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pembelajaran STEAM ini anak lebih kreatif, anak lebih aktif, anak bisa belajar sambil bermain dan tidak hanya melihat kertas saja, tetapi anak itu bisa aktif bertanya, anak itu bisa mengeluarkan imajinasinya, dan semoga dapat memberikan gambaran tentang penerapan STEAM yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan pembelajaran STEAM untuk kegiatan pada anak usia dini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.